Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Mahasiswa penempuh mata kuliah pembelajaran tematik yang terpelajar. Sebelum kita memulai perkuliahan pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita buka dengan berdoa agar perkuliahan kita berjalan dengan lancar dan apa yang kita pelajari bermanfaat serta barokah. Berdoa disilahkan. Berdoa cukup. Mahasiswa penempuh mata kuliah pembelajaran tematik yang terpelajar, hari ini kita memasuki pertemuan kelima pada mata kuliah pembelajaran tematik. Sebelum kita membahas materi di pertemuan kelima, yaitu tentang kekhasan bidang studi dan implementasi pendekatan pembelajaran di SD, kita terlebih dahulu mengingat kembali materi-materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pada pertemuan kemarin, 2 minggu kemarin, kita membahas tentang pendekatan dan model pembelajaran inovatif yang dapat digunakan dalam pembelajaran di SD. Kemudian pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hal-hal yang harus kita perhatikan saat kita akan mengajar. Salah satunya yaitu ada kurikulum, ada kecerdasan anak, kemudian ada teori belajar, dan hal-hal penting lainnya. Saat membahas tentang kurikulum, sudah kita bahas bahwa kurikulum adalah pedoman pelaksanaan pembelajaran yang mana di dalam kurikulum itu tercantum tujuan apa yang akan dicapai dalam proses pembelajaran, bahannya yang digunakan untuk mencapai tujuan itu apa, serta langkah-langkahnya bagaimana dan penilaian yang dilakukan seperti apa. Kemudian kita juga sudah membahas di kurikulum 2013 yang perlu diperhatikan adalah aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Saat kita akan mencapai kurikulum 2013 tersebut, salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan berbagai macam pendekatan dan model pembelajaran yang sudah kita pelajari kemarin. Itu adalah langkah atau cara atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan. Nah, saat ini yang akan kita bahas adalah bahan-bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Kalau kemarin sudah tahu alatnya, sekarang bahannya. Apa bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah materi-materi yang ada di setiap mata pelajaran, yang mana nanti implementasinya dapat diaplikasikan dalam pembelajaran tematik. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kekhasan bidang studi atau karakteristik setiap mata pelajaran yang ada di SD, serta bagaimana kita bisa mengimplementasikan pendekatan dan model pembelajaran yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Setidaknya ada 6 bidang studi yang perlu dikuasai oleh guru SD, yaitu ada Bahasa Indonesia, IPA, IPS, Matematika, PKN, dan SBDP atau Seni Budaya dan Prakarya. Nah, keenam materi atau keenam bahan yang ada pada bidang studi tersebut akan kita bahas secara garis besar pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu terkait dengan kekhasan bidang studi Bahasa Indonesia. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa Bahasa Indonesia merupakan sarana yang digunakan untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada pada diri seseorang, baik berbentuk perasaan, pikiran, gagasan, dan keinginan yang dimilikinya sebagai alat ekspresi diri, serta untuk menyatakan dan memperkenalkan keberadaan diri seseorang kepada orang lain dalam berbagai tempat dan situasi. Hakikat dari mata pelajaran bahasa Indonesia itu sendiri antara lain yaitu digunakan sebagai sarana berpikir untuk melihat isi teks, sarana berpikir menyampaikan perasaan, gagasan, dan lain sebagainya.
Bahasa Indonesia juga memiliki peran sebagai sarana perekat bangsa karena dengan bahasa kita bisa menyampaikan apa yang ada pada bangsa itu sendiri. Dalam mata pembelajaran tematik, bahasa Indonesia juga dijadikan sebagai penghela ilmu pengetahuan, penghalus budi pekerti, dan pelestari budaya bangsa. Kegiatan yang ada pada mata pelajaran atau bidang studi bahasa Indonesia yaitu ada 2 kegiatan, yaitu kegiatan produktif dan kegiatan reseptif. Kegiatan produktif ini terdiri dari kegiatan berbicara dan menulis, sedangkan kegiatan reseptif merupakan kegiatan membaca dan menyimak. Sehingga kegiatan-kegiatan yang ada pada mata pelajaran bahasa Indonesia pastinya berkenaan dengan kemampuan lisan atau berbicara, kemampuan membaca, menyimak, menulis, yang mana terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Mata pelajaran atau bidang studi bahasa Indonesia juga pembelajarannya berbasis teks, yang mana prinsip dari pembelajaran bahasa berbasis teks ini terdiri dari yang pertama, bahasa dipandang sebagai teks, bukan semata-mata kumpulan kata-kata atau kaidah, namun teks tersebut memiliki makna. Jadi kalau dalam pembelajaran tematik itu ada sebuah teks, teksnya itu masuk ke dalam kemampuan berbahasa, membaca, menyimak, berbicara. Namun isi teksnya bisa jadi mata pelajaran IPA, isi teksnya bisa jadi mata pelajaran IPS, yang mana maknanya ada di IPA, namun pelaksanaan teksnya, bagaimana dia memahami teksnya, itu ada di keterampilan berbahasa. Bahasa juga bersifat fungsional, karena berfungsi sebagai alat untuk menyampaikan ide, sikap, nilai, dan ideologi penggunanya atau ideologi dari dirinya itu sendiri yang membaca teks. Bahasa juga merupakan sarana pembentukan kemampuan berpikir manusia. Nah, pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013 menerapkan pendekatan berbasis teks karena fungsinya seperti yang disampaikan sebelumnya sebagai penghela ilmu pengetahuan lainnya, yang mana implementasinya dilakukan melalui teks-teks, teks isinya atau maknanya berisi mata pelajaran lain. Pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis teks ini terdiri dari langkah-langkah membangun konteks, pemodelan, menyusun teks secara bersama, menyusun teks secara mandiri, yang mana nantinya kemampuan menyusun teks ini adalah kemampuan bahasa Indonesia, tetapi teks yang ada adalah hakikat esensi dari mata pelajaran lain. Ini pastinya teman-teman juga sudah menguasai ya konsep-konsep bahasa Indonesia pada mata pelajaran atau mata kuliah sebelum-sebelum ini. Bagaimana dengan mata pelajaran atau bidang studi matematika? Matematika sendiri dijadikan sebagai ilmu yang memiliki karakteristik sebagai ciri khasnya antara lain yaitu memiliki objek kajian yang abstrak, bertumpu pada kesepakatan, berpola pikir deduktif, dan konsisten dalam sistemnya, atau secara garis besar matematika itu merupakan hal yang pasti. Kepastian tersebut tetapi berupa abstrak. Misalkan tidak selamanya apa yang kita hitung itu ada wujudnya. Sehingga kenapa matematika itu disampaikan di kurikulum 2013 itu di kelas tinggi, karena kemampuan seperti yang kita pelajari kemarin psikologi, secara psikologis kemampuan untuk berpikir abstrak itu ada pada level kelas tinggi, sehingga lebih ditekankan di kelas tinggi. Berdasarkan karakteristik dan tujuannya, pembelajaran matematika di SD hendaknya dirancang secara bertahap. Bertahap itu artinya dari yang ringan
menuju yang level lebih tinggi. Tidak mungkin anak-anak bisa memahami materi yang tinggi tanpa mengetahui dasar-dasarnya. Sehingga mungkin kenapa kok banyak orang yang kesulitan menerima mata pelajaran atau bidang studi di matematika ini, karena kalau tidak menguasai dasarnya, maka untuk level yang lebih tinggi dia akan kesulitan. Kemudian pembelajaran matematika juga harus menganut kebenaran konsistensi, karena sudah kita sampaikan di awal, matematika merupakan ilmu pasti, maka pastinya konsisten. Sampai kapanpun 1 ditambah 1 ya tetap 2 menurut versi matematika. Meskipun menurut versi bidang studi lain bisa jadi berbeda. Apalagi kalau dilihat dari perspektif filsafat, pastinya tidak ada kekonsistenan. Kemudian pembelajaran matematika hendaknya juga bermakna, yang mana tidak hanya sekedar belajar 1 ditambah 1, 2 dikali 2, tetapi lebih kepada apa sih keberfungsian 1 ditambah 1 dalam kehidupan? Apa sih keberfungsian kita belajar perkalian dalam kehidupan? Makanya dalam proses pembelajarannya harus diimplementasikan dalam kehidupan anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya berhenti di konsep. Di samping mengartikan sebagai pembelajaran bermakna, pembelajaran berbasis kehidupan sehari-hari juga bisa sebagai wujud pembelajaran matematika dalam menerapkan pendekatan matematika yang realistik, karena langsung sesuai dengan kehidupan anak. Kemudian pembelajaran matematika juga hendaknya menerapkan metode penemuan terbimbing serta berbasis masalah. Pembelajaran matematika juga hendaknya menerapkan pendekatan kontekstual. Jadi harapannya kalau teman-teman akan mengajar materi matematika, itu tidak hanya berhenti dalam satu konsep, tetapi konsep tersebut diintegrasikan dengan penemuan, diintegrasikan bagaimana kita menyelesaikan masalah, jadi pembelajarannya berbasis masalah, dan diimplementasikan dalam wujud-wujud kegiatan kontekstual atau pembelajaran nyata dalam kehidupan sehari-hari. Apakah sama apa yang dipelajari dengan di Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA? Tentu tidak. Kekhasan bidang studi IPA, seperti yang mungkin teman-teman sudah kuasai di mata kuliah konsep dasar IPA dan pendidikan IPA terpadu, sudah disampaikan bahwa IPA, ruang lingkupnya, bahan kajian IPA yang ada di SD yaitu meliputi makhluk hidup dan proses kehidupannya yang terdiri dari manusia, hewan, tumbuhan, serta interaksinya dengan lingkungan serta kesehatan. Kemudian ada materi benda, sifat-sifat kegunaannya yang meliputi benda padat, cair, dan gas. Kemudian ada materi tentang energi dan perubahannya, yang meliputi gaya, bunyi, panas, magnet, listrik, cahaya, dan pesawat sederhana. Serta ada materi tentang bumi dan alam semesta yang meliputi tentang tanah, bumi, tata surya, dan benda-benda langit lainnya seperti meteor, meteorit, dan lain sebagainya. Mengapa matematika perlu dibelajarkan ke siswa SD? Menurut Badan Nasional Standar Pendidikan disebutkan bahwa mata pelajaran IPA bertujuan agar siswa memiliki kemampuan yang pertama, memperoleh keyakinan terhadap kebesaran Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keberadaan, keindahan, dan keteraturan alam ciptaannya. Sehingga dalam tujuan ini secara garis besar disampaikan bahwa pembelajaran IPA itu tidak hanya sekedar teori, tetapi bagaimana menyadarkan kepada siswa dari materi tersebut wujud adanya kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Mata pelajaran IPA juga berfungsi untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman konsep IPA yang bermanfaat dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
seperti yang sudah kita sampaikan di matematika tadi, agar tidak berhenti hanya di pengetahuan, maka apa yang dipelajari di dalam kelas harus bisa diterapkan dan diimplementasikan dalam kehidupan keseharian anak-anak. Dalam pembelajaran IPA, harapannya sebagai guru kita juga mampu mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif dan kesadaran adanya hubungan yang saling berpengaruh antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Pembelajaran IPA harapannya juga dapat mengembangkan keterampilan proses untuk menyelidiki alam sekitar, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. Mampu meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam, meningkatkan kesadaran untuk menghargai alam dan segala keteraturannya sebagai salah satu ciptaan Tuhan, dan memperoleh bekal pengetahuan, konsep, dan keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi, yaitu SMP. Seperti yang sudah kita bacakan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa saat kita mengajarkan IPA, tidak hanya tertumpu pada yang penting tahu materinya, yang penting hafal materinya, tetapi lebih kepada bagaimana materi itu dapat terimplementasikan dalam kehidupan anak-anak, baik dalam wujud sikap maupun keterampilan bagaimana kita menyikapi alam sekitar, menjaga, memelihara, tidak hanya berhenti di pengetahuan. Dan itu perlu kita sampaikan, perlu kita biasakan kepada anak didik, tidak hanya sekedar pengetahuan yang mereka miliki, tetapi dari pengetahuan itu tumbuh sikap positif, tumbuh sikap kesadaran kalau ternyata antar makhluk hidup juga saling membutuhkan, harus menjaga, dan lain sebagainya. Berdasarkan tujuan tersebut, maka pembelajaran IPA di SD hendaknya bagaimana guru itu bisa memfasilitasi anak untuk rasa ingin tahunya, yang mana fasilitas tersebut dapat berupa kesediaan berbagai sumber belajar, proses pembelajaran yang ilmiah, kemudian pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terpadu berbasis keterampilan, serta mampu meningkatkan keseimbangan, kesinambungan, dan keterkaitan antara hard skill dan soft skill yang dimiliki siswa. Karena harapannya tidak hanya sekedar pengetahuan, pembelajarannya juga harapannya mampu mengutamakan pembelajaran yang sepanjang hayat. Tidak hanya berhenti pada pengetahuan, tetapi dia memiliki rasa ingin tahu terus untuk selalu belajar. Kemudian pembelajarannya juga bisa menerapkan trilogi kepemimpinan, bagaimana kita memberikan keteladanan untuk memiliki sikap positif terhadap kepedulian lingkungan dengan Ingarso Sungtulodo, membangun kemauan untuk melakukan apa yang sudah ia ketahui dengan Ingmatjo Mangunkarso, serta mengembangkan kreativitas dalam proses pembelajaran sebagai wujud dari Tutwuri Handayani. Kemudian harapannya pembelajaran juga hanya tidak berlangsung di sekolah, tapi ada kesinambungan antar tripusat pendidikan, yaitu di rumah, sekolah, dan masyarakat. Karena ini adalah pembelajaran sepanjang hayat, ilmu pengetahuan selalu berkembang, maka kita juga harus mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk penyesuaian perkembangan zaman, agar pembelajarannya lebih efektif dan efisien, serta mampu membuat pembelajarannya lebih menantang dan menyenangkan. Nah, bagaimana dengan kekhasan bidang studi IPS? Pastinya juga teman-teman sudah mengetahui secara garis besar apa yang dipelajari di IPS dalam mata kuliah konsep dasar IPS pastinya ya, serta pendidikan IPS terpadu. Yang mana sama dengan mata kuliah lain, mata pelajaran lain, yang mana dalam proses belajarannya pastinya harus mengintegrasikan antara pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Ruang lingkupnya terdiri dari tempat dan lingkungan, waktu dan perubahan keberlanjutan, organisasi sistem sosial, organisasi dan nilai budaya, kehidupan dan sistem ekonomi, serta komunikasi dan teknologi. Kemudian keterampilannya bagaimana guru bisa mengintegrasikan keterampilan berpikir logis, membaca, belajar, memecahkan masalah, berkomunikasi, bekerja sama dalam kehidupan, serta dapat meningkatkan sikap rasa ingin tahu, mandiri, sampai kepada sikap bertanggung jawab. Apa bedanya IPS dengan PKN? Pastinya teman-teman juga lebih menguasai. Yang membedakan antara IPS dan PKN, kalau IPS tadi sudah disampaikan ya, lebih kepada lingkungan sosial, bagaimana berkomunikasi. Kalau PKN lebih kepada kedudukan kita sebagai warga negara. Jadi ruang lingkupnya lebih kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan secara garis besar sikap kita sebagai warga negara, pengetahuan kewarganegaraan, serta keterampilan kewarganegaraan terhadap kecakapan dan partisipasi kewarganegaraan. Tujuannya lebih kepada kita mampu mengaplikasikan terkait dengan pengetahuan kewarganegaraan, karakter, komitmen, konstitusional, serta bagaimana partisipasi kita dalam membuat tatanan sosial yang berbudaya. Terakhir, bagaimana dengan kekhasan seni budaya dan prakarya pada mata pelajaran SBDP ini? Merupakan aktivitas belajar yang menampilkan karya seni estetis, artistik, dan kreatif yang berakar pada norma, nilai, perilaku, dan produk sosial bangsa. Kenapa harus belajar seni budaya dan prakarya? Mata pelajaran seni, budaya, dan prakarya ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk memahami seni dalam konteks ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta berperan dalam perkembangan sejarah peradaban dan kebudayaan baik tingkat lokal, nasional, regional, maupun global. Mohon maaf, masih ada satu tambahan mata pelajaran yaitu PJOK. Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan, yang mana pada hakikatnya pembelajaran ini merupakan proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik fisik, mental, serta emosional. Apa saja yang dipelajari pada PJOK? Mungkin dipelajarkan pada semester ini ya, ada pola gerak, ada aktivitas permainan bola, aktivitas kebugaran, senam, aktivitas air, dan kesehatan. Tujuannya dari bagaimana kita mampu memiliki kesadaran untuk memiliki aktivitas fisik sampai kepada mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk aktif dan sehat sepanjang hayat. Berarti ada tambahan satu ini tugasnya ya. Ini tadi ada yang terlupakan yaitu PJOK. Jadi saya tambahkan tugasnya. Tugasnya yaitu kalau tadi sudah kita sampaikan setiap mata pelajaran itu memiliki kekhasan masing-masing. Nah, dengan karakteristik tersebut bagaimana kita proses pembelajaran seharusnya yang dilakukan. Misalkan bahasa Indonesia yang berbasis bagaimana keterampilan berbicara dan lain sebagainya, itu pendekatan dan model pembelajaran yang lebih tepat itu menggunakan apa? Silahkan didiskusikan dengan terlebih dahulu mengerjakan sendiri-sendiri seperti kemarin. Pengerjakan secara mandiri dikumpulkan di pertemuan 5 ini, sedangkan di pertemuan ke-6 besok kita diskusikan bersama. Untuk pengerjaan presensi 1-5, silahkan menjelaskan kira-kira pendekatan atau model pembelajaran
Apa yang tepat untuk mengajarkan materi bahasa Indonesia? Presensi 6 dan 10, model pembelajaran apa yang paling tepat untuk pembelajaran matematika? Presensi 11 sampai 15, pembelajarannya model pembelajaran apa yang paling tepat untuk membelajarkan IPA? 16 sampai 20 IPS, 25 sampai 30 PKN, 30 sampai 35 SBDP. Nanti kalau misalkan ada presensi yang lebih dari 40, 35 sampai selesai, silakan mengerjakan bagaimana model pembelajaran yang paling tepat untuk pembelajaran PJOK. Sekian pemaparan dari kami tentang kekhasan bidang studi. Silakan dikerjakan secara individu dulu, nanti dikumpulkan di Sipedar maksimal hari ini. Kemudian minggu besok akan kita diskusikan. Sampai ketemu pada perkuliahan sinkronus, akan kita kabarkan selanjutnya. Terima kasih, sehat selalu, sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.